Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesari, NIM 2021611178, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2 SCA 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad kontemporer, aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Berikut penjelasannya. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Filsafat kontemporer ini sering dikaitkan dengan postmodernisme dikarenakan postmodernisme ada yang berarti setelah modern, merupakan akibat logis dari zaman kontemporer. Postmodernisme mensyaratkan kebebasan dan tidak harus selalu simetris. Pemikiran filsafat kontemporer ini bebas, kebebasan dalam memakai teori, menanggapi dan mengkritik selama kebebasan tersebut merupakan suatu hal original. Oleh karena itu, filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia dan dari hal-hal yang umum menjadi yang sangat khusus dan terkait dengan hal yang khusus lainnya. Filsafat kontemporer sangat heterogen karena profesionalisme yang semakin besar akibatnya muncul banyak filsuf yang ahli di bidang matematika, fisika, psikologi, sosiologi, ataupun ekonomi, sehingga banyak pemikiran lama yang dihidupkan kembali, seperti neotomisme, neokantinisme, neopositivisme, dan sebagainya. Ciri filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logotisme filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Perkembangan filsafat kontemporer berada dalam dua jalur, yakni filsafat holistik dan filsafat dekonstruksi. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam filsafat kontemporer. Yang satu, aliran pragmatisme. Di Amerika Serikat, pragmatisme memiliki tempat tersendiri pada filsafat. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan pragmatisme ke dunia. Aliran pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini menganggap benar apa yang akibat-akibatnya bermanfaat secara praktis. Jadi, patokan dari pragmatisme adalah bagaimana dapat bermanfaat dalam kehidupan praktis. Dan pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Kebenaran mistis pun dapat diterima asalkan bisa bermanfaat secara praktis. Misalnya, ada penyembuhan alternatif yang menggunakan tenaga magis. Pengalaman pribadi yang benar adalah pengalaman yang bermanfaat secara praktis. Tokoh-tokoh pada aliran pragmatisme yaitu William James, John Dewey, F.C.S. Schiller. Aliran yang kedua yaitu aliran eksistensialisme. Kata eksistensi berasal dari kata ex, keluar, dan sistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto, berdiri atau menempatkan. Jadi eksistensialisme adalah dapat diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada. Ia dapat meragukan segala sesuatu hal yang pasti, yaitu bahwa dirinya ada. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Eksistensi sendiri merupakan cara manusia berada di dunia, yang berbeda dengan cara berada makhluk-makhluk lainnya. Benda mati atau hewan tidak sadar akan keberadaannya, tetapi manusia menyadari keberadaannya. Manusia sadar bahwa dirinya sedang bereksistensi. Oleh sebab itu, segala sesuatu berarti selama menyangkut dengan manusia. Dengan kata lain, manusia menentukan perbuatannya sendiri. Ia memahami diri sebagai pribadi yang bereksistensi. Dalam teori ini,
Dalam teori ini berpandangan bahwa manusia adalah eksistensinya mendahului esensinya, atau hakikat dan sebaliknya benda lain esensinya mendahului eksistensinya, sehingga manusia dapat menentukan diri sendiri. Hidupnya tidak ditentukan terlebih dahulu. Sebaliknya, benda-benda lain bertindak menurut esensi atau kodrat yang memang tak dapat dielakkan. Tokoh-tokoh pada aliran ini yaitu Jean-Paul Sartre dan Gabriel Marcel. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.